Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana semua sehat ya? Ini di rumah masing-masing semua ya? Di rumah atau di mana? Atau belajar kelompok mana? Di rumah, Pak. Di rumah masing-masing ya. Oke. Baik, ke hari ini untuk pertemuan pertama kali ini nanti kita akan membahas kontrak kuliah dulu ya. Nanti akan kita sampaikan kontrak kuliah. Nanti setelah kontraknya nanti bisa dilihat materi di e-learning. Baik, sebentar saya share. Boleh dinyalakan kameranya biar kita saling tahu gitu ya. Belum pernah lihat ya. Karena angkatan 2020 belum pernah ke kampus. Sudah kelihatan belum apa namanya file yang saya share? Sudah kelihatan, Mas, Mbak? Udah, Pak. Pak. Baik, ini kontrak kuliahnya, mata kuliahnya desain dan manajemen jaringan komputer ya. SKS-nya 3 SKS semester 2. Nanti saya yang mengambil, Pak Purwanto. Mungkin dari teman-teman semua, dari saudara-saudara semua belum pernah bertemu langsung ya dengan saya ataupun tatap muka langsung dengan saya. Ya karena angkatan 2020 belum pernah menginjakkan kakinya di kampus ya, belum pernah merasakan apa namanya duduk kursi di kampus, belum pernah merasakan memegang komputer yang ada di lab kampus ya, karena memang kondisi saat ini masih dalam kondisi apa namanya pandemi ya, belum diperbolehkan untuk bisa bertatap muka langsung. Tetapi nanti insya Allah di semester ini ada mata kuliah yang khusus praktek, itu akan dilaksanakan secara blended. Secara blended itu artinya nanti ada yang apa namanya yang datang ke kampus untuk melakukan praktikum, kemudian ada juga yang mengikuti secara daring atau online. Karena belum boleh diperbolehkan untuk masuk full, jadi hanya diperbolehkan untuk yang offline atau mengikuti praktikum langsung di kampus hanya separuh dari jumlah kelas, jadi hanya separuh, tidak boleh full. Dan itu pun separuh pun harus dengan protokol kesehatan ya, harus dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan yang akan melaksanakan praktikum langsung di kampus nanti apa namanya dengan melampirkan hasil tes rapid swab antigen ya. Ini itu khusus untuk mata kuliah praktek. Tapi kalau yang di depan nanti mata kuliah desain dan manajemen jaringan komputer, kita tidak perlu praktek langsung saja. Nanti kita praktikumnya menggunakan software Cisco Packet Tracer ya. Jadi nanti untuk simulasi bagaimana merancang atau mendesain jaringan, nanti kita menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nanti kalau sudah waktunya untuk menggunakan software Cisco Packet Tracer, nanti akan saya share di e-learning, nanti bisa di-download, kemudian nanti bisa diinstal di laptop masing-masing gitu ya. Baik, mata kuliah desain dan manajemen jaringan komputer ini nanti kita akan dalam satu semester nanti akan membahas ya mengenai dasar dari jaringan komputer terlebih dahulu, karena apa namanya harus tahu dasarnya dulu ya, dasar dari jaringan komputer. Meskipun ada beberapa dari teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang sudah pernah mendapatkan mata pelajaran di SMK, karena dulu ada yang SMK TKJ, ada SMK Teknik Komputer dan Jaringan, mestinya sudah pernah mendapatkan mata kuliah desain dan apa namanya jaringan komputer sebelumnya. Tetapi kan tidak semua dari TKJ ya, ada yang dari otomotif, ada yang dari apa namanya akuntansi misalkan, atau bahkan ada yang dari SMA ya. Nah ini makanya nanti kita bahas apa itu dasar jaringan komputer, arsitektur dari jaringan komputer, ada local area network, ada MAN atau metropolitan area network, ada WAN atau wide area network, kemudian ada apa namanya internet dan seterusnya. Kemudian nanti juga akan kita bahas ya mengenai apa namanya bagaimana membangun jaringan komputer yang berbasiskan dengan protokol TCP/IP ya.
serta bagaimana melakukan administrasi jaringan komputer. Nanti untuk simulasi mengenai membangun jaringan dan administrasi jaringan komputernya dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer ya. Kemudian nanti juga akan kita bahas sampai dengan ini apa namanya mengenai OSI layer ya. Apa itu OSI layer atau Open System Interconnection? Ya, nanti ada 7 lapisan di situ ya, application, presentation, session, ya, transport, network, kemudian data link dan physical ya. Nanti itu menggambarkan bagaimana data itu mengalir ya. Data itu mengalir dari komputer host atau komputer asal menuju ke komputer tujuan. Kemudian nanti juga kita akan bahas mengenai IP address, subnetting, dan yang terakhir yang paling penting nanti adalah mengenai routing ya. Apa itu routing ya, kemudian apa saja routing itu, ada static routing, ada dynamic routing. Itu kira-kira nanti mata kuliah desain dan manajemen jaringan ini yang nanti kita insya Allah akan kita pelajari dalam waktu 1 semester atau 14 kali tatap muka melalui online dan 2 kali ujian UTS dan UAS. Itu ya. Kemudian untuk sumber bacaannya silahkan nanti Anda bisa mencari buku-buku baik e-book maupun buku hard copy, silahkan. Kalau tidak mau membeli hard copy ya bisa cari e-booknya ya, mengenai apa CCNA boleh, atau mengenai jaringan komputer, atau nanti juga saya akan share ya mata buku elektroniknya yang ada di UDP, nanti akan saya share melalui e-learning ya, share-nya nanti kalau sudah waktunya saya share, nanti akan saya share buku buku elektroniknya atau e-book yang ada di UDP mengenai jaringan komputer. Ini ya. Kemudian nanti skema pembelajaran dalam 1 semester ini nanti yang pertama ini nanti adalah pembahasan mengenai dasar komputer ya, apa itu jaringan komputer, tujuan dari jaringan komputer itu apa, kemudian kegunaan dari jaringan komputer itu apa ya. Nanti ada kita sampaikan di awal ya. Nah, mengingat tadi saya sampaikan bahwa tidak semua saudara-saudari ini berasal dari TKJ atau teknik komputer jaringan, dari SMK ya. Kalau yang dari SMK TKJ saya rasa sudah pernah disampaikan dan sudah 3 tahun itu mempelajari jaringan komputer ya. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Ya, kalau nanti sudah sudah familiar atau sudah expert ya dalam jaringan komputer ya, nanti bisa memberi memberi pengetahuan pada teman-teman yang belum bisa ya. Jadi kemudian nanti ada struktur jaringan komputer, ada topologi jaringan, ada arsitektur jaringan, ya, ada layanan jaringan, kemudian ada media transmisi di situ, lokal area dulu ya, lokal area network atau LAN. Bagaimana kalau kita membangun lokal area network, ya, kemudian ada metropolitan area network, kemudian ada wide area network atau MAN atau WAN ya. Dan jaringan tanpa kabel. Nanti ada jaringan yang menggunakan media transmisinya kabel, dan jaringan yang menggunakan media transmisinya tanpa kabel. Jadi media transmisi, karena jaringan kan itu tujuannya untuk saling mengirimkan data, untuk komunikasi data, untuk saling komputer yang satu dengan yang lain atau device yang satu dengan yang lain bisa untuk berkomunikasi, saling bertukar informasi, mengirimkan data, maka harus ada media transmisi. Ya, media transmisi yang menghubungkan antar device atau komputer itu ada 2, nanti ada yang menggunakan kabel dan tanpa kabel ya. Jadi media transmisi dengan kabel dan media transmisi tanpa kabel. Kalau nanti dengan menggunakan media transmisi kabel itu ada kabel koaksial, ada kabel UTP atau STP, kemudian ada kabel fiber optik. Kemudian nanti juga disampaikan nanti bagaimana cara pengkabelannya. Kalau menggunakan kabel UTP, bagaimana cara pengkabelan dengan kabel UTP ya. Nanti ada 3 cara pengkabelan, ada model strike, ada model cross, dan ada model roll over kabel. Kegunaannya untuk apa? Strike itu digunakan untuk apa? Cross itu digunakan untuk apa? Roll over itu digunakan untuk apa? Nanti akan disampaikan di pertemuan yang pada waktu sampai di media transmisi. Kemudian perbedaannya apa antara masing-masing media transmisi. Kemudian media tanpa kabel ya, media transmisi tanpa kabel atau biasa disebut dengan wireless ya.
ada jaringan wireless ya. Nanti kita bisa sampaikan apa itu wireless, ada access point. Wireless, perangkat wireless itu ada dua, yaitu perangkat wireless untuk indoor di dalam ruangan dan perangkat wireless untuk outdoor. Kalau di dalam ruangan biasanya ya di dalam gedung, misalkan ya di dalam gedung itu bagaimana dalam gedung itu bisa berkomunikasi, tapi device itu tanpa harus menggunakan kabel ya. Bisa ditambahkan wireless indoor ya, misalnya ada access point ya, access point yang bisa digunakan di indoor. Kemudian kalau menghubungkan antar gedung, misalkan gedung A dan gedung B jaraknya berjauhan, pengen dihubungkan antara LAN yang ada di gedung A dengan LAN yang ada di gedung B, dengan menggunakan perangkat wireless, yaitu perangkat wireless outdoor. Nah, ini ya. Ini kemudian nanti ada komponen hardware dan software dari jaringan komputer. Pada waktu kita membangun satu jaringan komputer, maka kita harus membutuhkan komponen hardware-nya. Apa saja yang dibutuhkan pada waktu kita mendesain jaringan komputer? Oh, butuh switch, butuh router, butuh access point, misalkan butuh apa namanya, server lah, itu harus bisa membedakan mana komputer server, mana komputer klien, spesifikasi dari komputer server itu seperti apa dibandingkan dengan spesifikasi dari komputer klien. Kemudian butuh switch atau katalis atau tidak, ya butuh berapa port switch atau katalis jika untuk membangun desain mendesain jaringan komputer LAN yang akan kita desain misalkan. Kemudian butuh access point seperti apa, butuh access point berapa, butuh repeater atau tidak, butuh router atau tidak, ya, router yang berapa port interface-nya misalkan. Nah, ini nanti harus bisa mengidentifikasi komponen hardware dari jaringan komputer, selain juga komponen software-nya. Kemudian nanti ada model referensi OSI atau Open System Interconnection. Nanti ada 7 lapis ya, lapisan dari atas itu application, presentation, session, lapisan transport, lapisan network, data link, dan physical. Lapisan yang paling bawah adalah physical. Nah, ini nanti ada penggambaran bagaimana data itu mengalir dari komputer awal asal dengan komputer tujuan. Nanti ada proses yang disebut dengan proses enkapsulasi dan proses deenkapsulasi. Nah, ini nanti yang akan dipelajari pada pertemuan yang membahas mengenai model referensi OSI atau Open System Interconnection. Baik, nanti setelah UTS nanti akan kita bahas IP address ya. Jadi setiap komputer, setiap host atau workstation dalam satu jaringan komputer atau host tersebut wajib memiliki alamat IP address. Kenapa? Ya karena kalau tujuan dari jaringan komputer kan untuk berkomunikasi, untuk saling mengirimkan informasi, mengirimkan data. Kalau kita mau mengirimkan suatu informasi atau mengirimkan surat misalkan, itu kan harus ada alamat yang mengirimkan dan harus ada alamat yang dituju. Kalau kita mengirimkan surat misalkan tanpa ada alamat yang dituju, kan surat tidak akan sampai. Maka sama seperti jaringan komputer, berarti setiap host atau workstation yang terhubung dalam jaringan komputer harus wajib memiliki alamat IP address atau IP address ya. Ya, alamat host asalnya berapa, alamat host tujuannya berapa. Nah, ini harus ada. Makanya kita pelajari nanti IP address ya. Nanti ada kita mempelajari IP address versi 4. Nanti ada dua cara pembagian IP address versi 4, yaitu dengan metode classful addressing dan metode classless addressing. Apa itu metode classful addressing dan apa itu metode classless addressing nanti akan disampaikan di perkuliahan. Kalau metode classful addressing itu pembagian IP address berdasarkan kelas. Jadi kalau teman-teman yang dari SMK TKJ dulu pernah ada IP address kelas A, IP address kelas C, IP address kelas B misalkan. Nah, itu pembagian IP address versi 4 dengan metode classful addressing. Kemudian ada yang pembagian IP address tanpa kelas atau pembagian IP address dengan classless addressing. Nah, itu biasanya ditandai dengan tanda network perfect atau tanda slash. Contohnya misalkan ada IP 192.168.0.0 perfect 25 atau slash 25. Nah, ini adalah contoh pembagian IP address dengan menggunakan classless addressing. Jadi itu bukan IP kelas A atau kelas B atau kelas C, tetapi ya pembagian IP dengan classless addressing. Nanti akan ketahuan berapa IP itu networknya, berapa IP itu netmasknya, berapa IP itu ring IP-nya, berapa IP itu IP broadcast-nya. Itu nanti kita bisa cari. Kemudian nanti ada subnetting ya, yaitu subnetting itu pembagian satu network menjadi beberapa segmen jaringan. Itu nanti ada namanya subnetting. Ya, subnetting itu ya membahas IP address dengan dibagi adalah IP address dengan jumlah host yang cukup banyak, kemudian bisa dipecah-pecah menjadi beberapa network. Nah, itu nanti namanya adalah subnetting. Kemudian nanti ada bangun internet ya.
Kemudian nanti yang paling akhir pertemuan 4 terakhir itu atau 3 atau 4 terakhir nanti kita akan membahas lebih banyak mengenai router dan routing. Router itu adalah perangkatnya ya, perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda ya, atau network yang berbeda. Bisa berbeda IP address-nya, bisa berbeda topologinya, atau bisa berbeda kelas IP-nya tadi ya. Nah, itu bisa dihubungkan dengan menggunakan suatu perangkat yang namanya router. Sedangkan proses konfigurasi routernya namanya adalah routing. Dan nanti routing itu ada dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Apa itu static routing, apa itu dynamic routing, apa kelebihan dari static routing dan apa kelemahan dari static routing, serta apa kelebihan dari dynamic routing dan kelemahan dari dynamic routing nanti akan kita sampaikan. Apa saja contoh dari dynamic routing? Nanti ada RIP atau routing information protocol, ada EIGRP, ada OSPF. Nah, itu contoh-contoh dari dynamic routing. Itu yang nanti untuk simulasinya kita menggunakan software Cisco Packet Tracer. Itu kira-kira nanti dalam satu semester ya, kira-kira 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali ujian ya, UTS dan UAS. Kemudian ini komponen penilaiannya, jadi ada komponen penilaiannya adalah kehadiran 10%, kemudian diskusi tugas ya, tugas itu 20%, ujian tengah semesternya nanti ada 30% dan ujian akhir semesternya ada 40%. Jadi silahkan nanti kalau mau mendapatkan nilai A ya kumpulkan antara 80 sampai 100 ya. Berarti kumpulkan dari nilai kehadiran, tugas, ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester. Jadi ya. Jadi tugas ya. Nanti kalau ada tugas kumpulkan terus ya. Urusan benar atau salah urusan belakangan. Yang penting kumpulkan tugas dulu ya. Nanti biasanya uploadnya di tugasnya itu diupload di e-learning ya. Jadi nanti semua komunikasi kita melalui e-learning. Nanti selalu e-learning. Kemudian nanti tata cara dari pelaksanaan kuliah ini nanti setiap masuk nanti harus wajib enroll key atau memasukkan kata kunci. Kata kuncinya bisa ada catat semangat kuliah. Setiap mau masuk kuliah nanti harus memasukkan kata kunci semangat kuliah. Khusus untuk hari ini, hari pertama, belum ada enroll key karena hari pertama ya, jadi bisa masuk semua dulu. Kemudian nanti mulai minggu depan, sebelum masuk kuliah, nanti biasanya saya setting itu e-learning-nya Anda harus memasukkan kata kunci atau enroll key ya, dengan kata kunci semangat kuliah. Jadi itu untuk menunjukkan apa harus saya buat seperti itu untuk untuk mengetahui apakah mahasiswa ini benar masuk e-learning atau tidak, gitu kan ya. Kadang kan tidak masuk e-learning hanya lewat temennya ya, di-share dengan temennya gitu kan, tidak masuk e-learning karena kalau tidak melalui e-learning kan susah nanti untuk mengontrolnya ya. Makanya semua wajib masuk ke e-learning dulu, semua harus masuk ke e-learning. Nanti materi, kalau ada tugas, kalau ada link untuk ketemu di Google Meet nanti akan lewat e-learning semua. Gitu ya. Kemudian tata cara pelaksanaan ujiannya nanti misalkan hari ini nanti saya berikan materi saya share di e-learning, silahkan dilihat, silahkan dibaca, ada tugas silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan juga melalui e-learning. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat grup atau disimpan pertanyaannya, kemudian nanti minggu depan kita akan ketemu lagi melalui e-learning dan meeting seperti ini, nanti bisa ditanyakan di sana, kita diskusi. Kemudian setelah itu nanti akan saya berikan materi lagi, bisa melalui e-learning ya, dilihat di e-learning, kemudian ada tugas dikerjakan ya, dikumpulkan melalui e-learning juga. Dan nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa disimpan, nanti bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang, nanti kita diskusi lagi pertemuan yang akan datang. Seperti itu seterusnya ya. Itu tadi untuk menghemat waktu untuk pertemuannya. Karena kalau kita full ya untuk online seperti ini, kasihan ya teman-teman yang ini ada banyak yang keluar masuk saya rasa. Ini ada yang teman-teman yang jauh dari sinyal ya kayaknya ya, dan tempatnya yang luar kota ya. Ini ada yang Bu Tuan Sali ini gabung putus itu mungkin hanya sinyal, kadang kendala sinyal. Itu kasihan kan yang teman-teman yang
daerahnya atau rumahnya itu di daerah yang memang sulit untuk mendapatkan sinyal. Jadi nanti memang saya berikan materi itu di e-learning, silahkan bisa dilihat dalam waktu bisa 1 minggu kan ya, dari mulai hari ini nanti bisa 1 minggu depan, tapi tugas harus dikumpulkan minimal 3 hari ya, 3 hari dari hari ini ya, nanti bisa dikumpulkan tugasnya. Itu kira-kira dari pembelajaran hari ini. Nah, ini rasa nih kalau offline ya, kalau di offline ya minimal Anda harus ikut 75% ya tatap muka. Kemudian nanti kalau ada di akhir semester misalkan ada nilai yang kira-kira kok tidak sesuai gitu, bisa dikomplainkan ya, Pak ini saya nilainya kenapa kok mendapatkan nilai A Pak, saya keberatan nilai A misalkan ada yang mendapatkan nilai A keberatan gitu misalkan ya, itu protes saja ya. Biasanya kalau yang protes itu yang mendapatkan nilai jelek ya, nilai A malah protes gitu kan ya. Itu ya, nanti silahkan, biasanya saya share dulu sebelum saya kirim ke PAK, nanti nilai akan saya share di grup atau saya share ke ketua kelas, nanti bisa dicermati nilainya apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai ya oke, kalau belum ya bisa untuk untuk perbaikan atau protes. Itu kira-kira ada pertanyaan, silahkan. Mohon kameranya bisa dinyalakan, saya juga pengen ini tahu ini nih. Ya, banyak sekali teman-teman yang dari Afrika nih. Ya, silahkan. Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Iya, siapa ini Mas Muhammad? Hafiz. Siapa? Muhammad Hafiz. Aziz. Hafiz Pak. Muhammad Hafiz Pak. Hafiz. Oh ya. Ya. Silakan Muhammad Hafiz. Saya mau tanya tentang ini, absennya nanti di e-learning apa gimana Pak? E-learning. Jadi kalau Anda sudah masuk melalui e-learning berarti sudah terrekod di tempat saya Anda masuk. Makanya nanti setiap pertemuan harus masuk melalui e-learning ya. Oh, gimana ya, Pak? Atas ya, berarti semua yang sudah masuk di e-learning sudah terrekod di presensi saya. Jadi tidak perlu ngisi absen gitu, tidak perlu. Nanti sudah terrekod di presensi saya. Dengan syarat itu tadi, melalui e-learning ya, bukan di-share Google Meet. Ini link Google Meet-nya di-share melalui WhatsApp itu tidak seperti, kalau itu tidak terrekod, harus melalui e-learning ya. Paham ya Mas ya? Anda harus melalui e-learning. Iya Pak, atas Pak. Ya. Yang lain silahkan. Ada pertanyaan dulu. Abi Tranda mana? Hadir Pak. Kameranya dinyalakan. Nah, rumahmu mana Mas? Seragen Pak. Oh, Sragene ngendi? Miri, Gemolong. Oh, Miri Gemolong ya, lumayan atau ya. Kayaknya kono enak sinyalnya lancar. Kadang putus-putus Pak. Kadang putus-putus. Ini nenek pas enak sepur ya, enak kereta tuh nang kono ya. No, cedak rel sepur ora? Jauh Pak. Oh, jauh ya. Amalia. Iya, Pak. Kamera. Udah nyala. Oh iya. Kamera. Rumahmu ngendi Amalia? Di Sukoharjo, Pak, Polokarto. Polokarto, cedak no, ben ngono ya. Polokarto. Ya lumayan. Ya lumayan. Ya. Sehat toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sehat kan? Alhamdulillah sehat, berkat doa kalian semua kan kita sehat selalu ya. Siapa tadi? Amalia ya, Amanda. Iya Pak. Mana? Rumahmu tidak Amanda? Rumahnya Sragen Pak. Oh, Sragene ngendi? Kali Jambi. Wow, Kali Jambi berarti Gemolong masih ke sana ya? Sebelum Gemolong ya, Kali Jambi ya? Iya kalau Pak. Dari sini sebelum Gemolong ya? Iya. Ya. Ya. Sinyal susah atau tidak di sana? Kalau hujan itu Pak, sulit. Kalau hujan pakai payung biar sinyalnya enggak kehujanan. Ya. Ya, Andika. Ya. Ya, Pak. Kamera kah? Rumahmu nanti ya? Peteng mana nanti? Iya, Pak. Rumahmu mana? Purwosari, Pak. Purwosari? Iya.
Dekat, Kameranya Pak. mati dah. Ndai, Pak. Oh, Hidup, Pak. kok tulisannya atok ngono. Oh ya, Ada maaf. anu gue, ada jembatan anu gue, saya nganyar gue, jalan apa? Underpass apa? Apa? Underpass Flyover, Transitor, Pak. flyover. Hah? Iya, flyover. Flyover. Deket situ. Dekat situ, Pak. Kena kegusur ora? Enggak, Pak. Oh, enggak, kira kegusur. Ya. Ya, Mas, Pak. Azara. Iya, Pak. Kamera. Mahun di Jara. Di Lampung Barat, Pak. Wah, ini posisi di Lampung. Iya. Oh ya, enggak apa-apa. Baik posisi di Lampung, di rumah masing-masing enggak apa-apa. Kalau rumahnya di luar kota, di luar Jawa apalagi, kalau nanti ada waktu tidak usah datang ke sini enggak apa-apa. Ya. Kalau ada offline, ya enggak usah ikut enggak apa-apa. Karena rumahnya jauh, di posisi di luar kota atau di luar di luar Jawa ya. Azara sehat toh? Sehat, Pak. Ya. Terus makan belum? Sudah makan belum? Oh, Oh ya, maem itu makan. Nek bahasa Jawanya itu maem, itu bahasa Indonesianya makan. Kalau bahasa Lampungnya apa makan? Nggak ngerti, Pak. Nggak bisa bahasa Lampung. Lah orang Lampung kok nggak bisa bahasa Lampung ini gimana? Ini bahasanya kalau di sini pakai bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Akhirnya ada bahasa Lampung ya. Ya. Ya, sehat toh? Sehat, Pak. Nah, alhamdulillah. Oke. Dwiki. Dwiki rahasia. Mana nih? Pak, saya Pak. Tadi. Oh, itu biaru etok ngono buat ketok kira ini. Batukmu tok ning ketok. Omahmu ngendi? Makam haji Pak. Oh, makam haji. Underpass. Nggih. Oh, underpass ngendi nih? Ngisor underpass apa? Barat. Masih ke barat. Oh, masih ke barat. Underpass naik ke barat ya. Barat terus mendok kanan. Iya, belok kiri. Oh, ya, belok kanan. Nek belok kanan kan kuburan ya. Oke. Rasa Chandra. Hadir gak nih? Hadir, Pak. Kamera. Ada kameranya enggak itu? Ada, Pak. Oh, ada. Lembur, Pak. Wah, sama di sana. Masa? Lali, Pak. Hah? Boyolali ini mana? Boyolalinya mana? Hah? Sawit. Sawit ini ya. Arah ini ya, ke Penggung ini ya, ke Sanggung ini ya. Nggih. Oh, SMK Negeri 1 Sawit. Mboten, Pak. Aduh, jauh. Itu saya ngidul, Pak. Oh, masih ke selatan ya. Oke. Lejar Ruho. Hadir, Pak. Nah, kamera nih. Waduh, menang di gue. Nang kamar ya. Iya. Rumah mana? Sukarjo, Pak. Karjonya mana? Muter. Oh, muter ya. Saat dulu nih jembatan anu ya. Dengan ini ya, perbatasan Wonogiri ya. Nggih, Pak. Nah, ya. Linda. Ada enggak Linda Juniarta? Linda Juniarta hadir? Tidak hadir. Tidak hadir ya. Luki Marcella. Hadir. Kamera. Mana Luki? Hadir, Pak. Oh, ya. Nanti kameranya. Oh, kameramu belum aktif deh. Luki. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oh, enggak kelihatan. Rumahmu di Pekalongan, Pak. Oh, Pekalongan ya. Jawa Timur ya? Jawa Tengah. Posisi di rumah. Oh,
Oh iya deh Pekalongan ini Jawa. Leng kae Lamongan ya Jawa Timur ya, sorry. Lamongan ini Jawa Timur, Pekalongan Jawa Tengah. Ini di rumah ya posisi. Iya di rumah. Oh ya, sehat toh? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Oh Linda tadi angkat tangan. Linda hadir. Linda Juniarta. Ada anu ya. Masalah itu koneksinya kayaknya Linda. Miftahul Hasanah. Hadir Pak. Kamera. Ya, rumah mana? Itu. Hah? Oku Mana? Timur. Mana? Oku Timur. Mana itu? Itu di Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Ini di Sumatera sana? Di Sumatera Selatan? Oh ya. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, ditunggu dulu nanti kalau sudah diizinkan boleh untuk offline semua full, nanti baru ke Solo ya. Iya Pak. Nanti karena jauh kok dari Sumatera sana, nanti ya takutnya nanti kalau ada ini ya satu tidak diperbolehkan kan masih ketat itu mau ke Solo itu juga. Ya. Yang di edaran itu kan ada tuh Pak tatap muka di dalam 1 semester, berarti kalau itu kayak saya jauh-jauh. Ya, dan yang jauh tidak usah, tidak apa-apa. Nanti ikuti yang online-nya saja. Yang jauh, yang rumahnya terutama yang rumahnya jauh-jauh itu yang tadi yang Lampung, yang tadi Sumatera tadi, ya itu ikuti online-nya saja, ikuti yang daringnya saja, tidak usah ke kampus, ya, karena jauh, ya. Oke, ya, Miftahul Hasanah, kemudian Muhammad Ginanjar. Muhammad Ginanjar mana, hadir enggak ini? Ginanjar. Muhammad Ginanjar hadir? Tidak hadir, tidak aktif ini. Muhammad Dafa. Hadir Pak. Kamera. Rumah mana Mas Dafa? Rumahmu mana? Seragen lagi. Seragennya mana? Mondokan. Sumber Lawang. Oh Sumber Lawang ya. Sumber Lawang. Oh ya Sumber Lawang. Oke, sehat toh? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Mas, panen urung ngono? Ya Pon? Wis panen urung? Dari ini Pak. Oh urung ya, gendeng panen. Hutan-hutannya gendeng panen. Ya. Oke, Muhammad Ginanjar tadi tidak bisa on suara ya, Muhammad Ginanjar. Muhammad David. Iya Pak, benar Pak. Oh ya, nah nanti orang kamar mandi lah. Kata surah Pak. Oh kata surah. Kameranya enggak? Benar Pak. Mana Pak? Oh ya. Kartosuronya mana? Kartosuronya dekat Keraton Pak. Oh Keraton ini ya, apa? Setelah pom bensin itu ke barat terus ya, kiri itu ya. Iya Pak. Oh ya dulu masih ke kiri. Oh ya. Ya. Oke. Daerahnya dekat Kemasan. Ya. Muhammad Kabib. Halo Pak. Kamera. Ya. Rumahnya mana Mas Kabib? Boyolali Pak. Boyolali mana? Mojosongo. Oh Mojosongo. Ya. Oke. Sehat toh? Sehat Pak. Alhamdulillah. Nathanael Christian. Pak. Kamera. Mana nih? Nathanael. Gelap Pak, kameranya Pak. Oh gelap. Oh, rumahmu mana? Klaten Pak. Klatennya mana? Ceper. Oh Ceper. Ya. Ceper ya. Berarti Medan masih ke sana ya? Masih ke selatan ya? Iya. Ya. Oke. Sehat toh? Siap Pak. Alhamdulillah. Nurul Risa. Ada Pak. Nah, rumahnya mana Nurul? Sumber Pak, Fajar Sari.
Oh, Yedak oleh ya Sumber Banjarsari. Oke. Pramudia. Kir, Pak. Oh, kamera. Rumahnya mana Mas? Pramudia. Bulu, Pak. Sukoharjo. Bulu Sukoharjo ya. Oh iya. Jadi Tawangsari masih ke sana ya? Bulu Nggih. atau Tawangsari iya. Ngetan, Pak. Ngetan ya. Ya. Oke. Puput Ulansari. Begini Puput Ulansari. Puput Ulansari. Iya, Pak. Kamera. Mati lampu, Pak. Gelap, Pak. Ini Puput Ulansari angkatan berapa nih? 17, Pak. 2017. Lama apa kowe ngulang? Kok kamu ngulang kenapa? Nilainya itu, Pak. B, Pak. Oh, tak ulang, Lho, Pak. biok ngulange lho, nek entuk C piye? Pak, kok ya. Lho, lah iya lho. Lah nek ngulang malah entuk C apa entuk D piye? Diambil yang baik, Pak. Oh, diambil baik. Nah, yo nek engko misale wis nilainya wis B kok isih ngulang, engko nilainya dadi C apa dadi D ngono sing dijebuk sing endi? Iya, yang B, Pak. Rugi no kowe berarti kowe mari cek. Wis ngulang nilainya malah tambah elek gitu. Lho kan gue skripsi tapi Sandro. Nggih, Pak. Sudah skripsi kan. Skripsi sama ngambil satu mata kuliah lagi ya. Oh, ngulang ya. Yo nek ngulang ya ditenani. Ya. Nggih, Pak. Ya. Oke. Rahmawati. Rumahnya mana, Mas? Berisik suaranya. Tipes, Pak. Oh ya, rumahnya Tipes. Tipesnya ngendi? Dekat kampus Fikom. Oh. Wah, ngendi? Buri kan itu? Buri apa, Bos? Iya, Pak, belakang kampus. Oh, kowe ngapa sakit toh? Kayaknya kok kayak sakit ngene. Sing semangat ya. Kayak sakit ya, ucut ngene. Ya. Randis. Iya, Pak. Mana Dis? Bulu Sukoharjo, Pak. Oh, bodoh. Mana sing main bulu ya? Oke. Sehat toh? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya. Reni. Ya, Pak. Rumahnya ngendi, Ren? Kartasura. Kartasura ini ngendi? Dekat pom bensin Jati Urip. Oh, timur pom bensin atau barat pom bensin atau utara pom bensin atau selatan pom bensin? Barat, timur. Iya. Barat apa timur? Itu samping pom bensin. Oh, samping pom bensin. Ya. Sehat toh? Alhamdulillah. Ya. Riko Dwi. Kameraku. Wah, potonganmu tentara no kok. Daftar ke calon daftar ke tentara kok. Mboten, Pak. Ora lho. Mahmu endi? Griya kula Banyuanyar, Pak. Oh, Banyuanyar anu iki ya. Sadurunge Sumber ya. Nggih. Sehat toh? Alhamdulillah, Pak. Oke. Rizky Saputra. Hadir, Pak. Kamera. Nanti Mas, rumahnya mana? Pacitan, Pak. Woi, Pacitan. Ini posisi nang Pacitan. Oke. Banjir apa, Mas? Banjir. Mboten, Pak. Saya wingi longsor dewan tanah. Nggih niku ning sing teng kutha nih, Pak. Oh, teng kutha. Malah sing nang kota ya. Oke. Gunamu aman? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Sofa Marwah. Nah, ini kayak tempat sa'i ini ya, dari Gunung Bukit Iya, Sofa Pak, menuju Bukit Marwah gitu. Iya. Sa'i nih ibadah umroh apa haji kayak sa'i nang Bukit Sofa ke Bukit Marwah gitu. Mana kamera? Iya, Pak. Sofa Marwah. Iya, Pak, benar. Kak, oh iya. Apa lahirnya dulu pas ibuke haji atau umroh nang kono jadi pas sa'i ngono saya ke Sofa Marwah. Habis haji.
Oh, Hafiz Haji, alhamdulillah Hafiz Haji lahiran ya. Terus dinamakan Sofa Marwah. Mana rumahnya? Klaten, Pak. Oh, Klaten ngendi? Juwiring. Oh, Juwiring. Juwiring ini SMK Negeri 1 Juwiring. Pulau perbatasan Sukaharjo. Oh, berarti Tan ya, Juwiring paling Tan. Mantap. Ya. Oke. Saiful Wardani. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Rumahnya mana? Lebak Keramat, Karanganyar. Oh, Lebak Keramat. Ya. Ya. Oke. Teuku Riza. Ya, Kak. Rumahnya mana? Oh, Wonogirinya mana? Putus-putus ya. Oh ya. Ya, namu putus-putus ya. Ya. Ya, mungkin gangguan ini ya. Sinyal atau kameranya atau suara mikrofonnya ya. Oke, sehat ya. Oke, Pak, sehat, Pak. Oke, Telaga Nabila Putri. Iya, Pak. Kamera. Maaf, nggak bisa on cam kameranya rusak. Kameranya rusak. Ya sudah, yang penting suaranya tidak rusak ya. Iya. Rumahmu mana? Saya di Laweyan, Pak. Laweyan cedek ya, berbulan gunung. Iya. Ya. Sehat toh? Sehat, Pak. Oke. Tiara. Hadir, Pak. Kamera. Rumahnya mana Tiara? Kartasura, Pak. Kartasura ini nanti? Belakang SMP 1 Kartasura. Oh, belakang SMP City. Ya. Sehat toh? Ya. Titin. Hadir, Pak. Kamera. Rumahnya mana, Tin? Rumahnya mana? Banjarnegara. Oh, ini posisi di ini posisi di Banjarnegara dari mana? Iya. Di Banjarnegara. Iya, di Panggisarinya. Oh iya. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke, Wijasena. Hadir? Hadir, Pak. Kamera. Nggak bisa on cam, Pak. Nggak bisa on cam, kameranya rusak. Ya. Rumahmu mana? Di Solo Baru, Pak. Solo Baru ini di Hartono. Di Solo Baru nih. Putus ya? Oh, dekatnya. Dekat situ ya, berarti. Oke, sudah semua ya. Ada yang belum dipanggil tuh? Saya belum, Pak. Oh, siapa? Oh, Pramudia. Coba. Saya belum, Pak. Ya, Linda. Mau dipanggil belum, Pak. Linda. Ya, Pramudia. Sulis. Linda, coba. Pramudia dulu. Saya, Pak. Kamu rumah mana? Ngawi, Pak. Oh, Ngawi. Ini posisi di Ngawi? Iya. Oh ya, sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oh ya. Oke. Sulis Tio. Iya, hadir, Pak. Kamera. Rumah mana? Rumah saya Sukoharjo Nguter. Oh, nguter anu ya. Mau ya. Mana sih main nguter bareng mau ya. Yes. Perbatasan Wonogiri ya. Ya. Oke, Linda. Iya, Pak. Rumahmu mana? Maaf, Pak, tadi ada kendala. Oh iya. Masih sinyal masih ya. Rumahmu mana? Mau saya Sukoharjo, Pak, Combongan. Oh, Combongan. Combongan ini ya, arah mau ke Cuplik itu ya? Iya, benar, Pak. Oh, iya. Oke. Ya, sudah semua ya? Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua sekarang saya diri ya. Kalau saya aslinya itu di Janti ya. Janti Pemancingan. Janti, kalau Anda pernah ke Pemancingan Janti atau pernah ke Umbul Cokro atau pernah ke Umbul Ponggok, nah itu melewati rumah saya. Saya di Janti Pemancingan, tepatnya di sebelah timurnya daerah Pemancingan itu ya. Kalau Anda pernah ke Pemancingan 100 yang ada pesawat terbangnya itu ya, di Panjang 100 kan kadang ada pesawat terbang itu ya, yang ditanam di situ. Bahkan ada jalan ke sana itu, dimasuk di pesawat terbang, nanti ada bisa nonton film di dalamnya.
atau mau renang ya di pemandian Janti atau di pemandian Cokro atau pemandian di Umbul Asri dan seterusnya. Itu saya daerah itu di Jangkirjo. Tapi saya sekarang tinggalnya di untuk sehari-hari saya tinggal di Sanggerahan ya, di Sanggerahan selatannya Kuningan ya, dekat dari Vkom. Kalau dari Vkom kurang lebih ya 5-10 menit ya, 5 menit lah perjalanan atau 10 menit. Itu saya tinggal di situ. Biasanya di Janti tadi ya. Gitu. Jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada untuk hari ini nanti silahkan melihat materi saya upload di e-learning, silahkan dilihat materinya ya, kemudian dikerjakan tugasnya, dikumpulkan melalui e-learning, maksimal pengumpulan tugasnya sampai hari Sabtu, kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau memang pertanyaannya itu urgent, itu bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp-nya kan ada ya kemarin. Tapi kalau memang ini nanti bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Nanti kita masuk diskusi seperti ini, nanti bisa ditanyakan di diskusi atau meeting minggu depan. Kemudian nanti minggu depan ya setelah meeting saya berikan materi lagi, bisa dilihat, ada tugas dikerjakan, begitu seterusnya. Nanti waktu mengerjakan tugasnya ya diberi kesempatan sampai 3 hari, jadi hari Kamis sampai hari Sabtu. Jangan lupa nanti setiap masuk harus enroll ya, harus melalui e-learning. Semua kegiatan aktivitas, mengumpulkan tugas, melihat materi, masuk kuliah melalui e-learning. Karena rekod tugas, rekod absensi itu berada di e-learning. Nanti saya sudah setting rekod tugas dan absensi itu di e-learning. Jadi tidak perlu misalkan kita ketemu Google Meet seperti ini, kita tidak perlu absen, hadir tidak perlu. Kalau Anda sudah melalui e-learning, berarti sudah terekod bahwa Anda ini hadir di perkuliahan. Begitu kira-kira ya, Mas Mbak semua. Maaf Pak, Ya, saya Pak. mau tanya Pak. Iya silahkan, siapa? Mas Muhammad. Itu kan yang di e-learning kan ada pengumpulan tugas Pak. Itu tugas apa Pak? Sebentar, nanti habis ini materinya saya share, nanti dilihat, nanti di situ ada tugasnya ya. Oh enggak Pak. Nah ya, sebentar habis ini saya share, nanti bisa dilihat di e-learning, dilihat materinya, kemudian nanti ada tugas di situ, bisa dikerjakan dan dikumpulkan, nanti diketik saja pakai Microsoft Word ya, tugasnya diketik pakai Microsoft Word, nanti terus diupload di pengumpulan tugas yang ada di e-learning itu. Begitu. Itu ya. Ada lagi? Baik, formatnya PDF atau Word, Pak? Formatnya Word. Baik, Pak. Puput, apa Put? Itu yang di pengumpulan jawaban UTS itu kok yang bawah pengumpulan jawaban UTS, Pak. Apa ya? Baru keliru aku. Tak ganti nih. Nanti tak ganti nih. Aku keliru nulis ya, berarti ya. Ya, nanti tak gantinya. Pengumpulan jawaban tugas bukan UTS ya. Nanti tak ganti nih. Ada lagi? Sudah cukup semua? Cukup ya? Baik, kalau cukup, terima kasih atas kehadirannya. Silahkan kembali ke e-learning. Di sini saya aktifkan materinya ya, materi di e-learningnya. Silahkan nanti dibuka, dibaca, dilihat ya, dilihat materinya, kemudian nanti ada tugas di situ, silakan dikumpulkan tugasnya, maksimal pengumpulan hari Sabtu. Kemudian mulai minggu depan, jangan lupa setiap pagi jam 8 ya, kita mulai harus masuk melalui e-learning dulu untuk enroll jangan lupa kata kuncinya Pak, selalu dicatat kata kuncinya semangat kuliah. Gitu. Baik, terima kasih, silakan kembali ke e-learning. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya, sehat selalu. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Sama-sama. Allah. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mbak Amalia.